Halo teman-teman Rajuta, selamat datang kembali di Bintang Prajut Channel. Seperti biasa, Bintang Prajut hadir dengan tutorial terbaru, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial cara merajut tisu box cover yang bentuk bulat seperti ini. Dengan motif bunga matahari di bagian atas dan diteruskan dengan motif kipas di bagian bawah. Bagaimana ingin membuatnya? Mari kita cek dulu alat dan bahan yang kita perlukan. Bahan yang kita perlukan di sini tentu saja benang. Di sini saya menggunakan benang polyjeri yang ukuran 3 dengan hoppen yang ukuran 3 juga. Kemudian alat pendukungnya adalah korek api untuk memotong benang. Dan tentu saja kita harus memiliki tisu box yang akan kita cover. Nih, bentuknya bulat seperti ini. Oke, sekarang langsung saja kita mulai cara membuatnya ya. Buat 20 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian digandengkan ya ke rantai yang pertama. Sehingga menjadi lubang seperti ini. Selanjutnya kita buat 60 DC di dalam lubang ini. Masuk lubang. Kita buat 3 rantai pertama. Ini mewakili 1 DC. Kemudian lanjut membuat 59 DC yang lain. Seperti ini caranya ya. Lanjutkan sampai mendapatkan 60 DC. Nah, setelah mendapatkan 60 DC satu putaran keliling ini, sekarang DC terakhir digandengkan ke DC yang pertama. Seperti ini. Kemudian lanjut ke putaran berikutnya, putaran kedua, dengan membuat 1 DC di setiap rantai. Jadi ini kita buat 3 rantai pertama ya. Ini mewakili 1 DC, kemudian lanjut ke semua rantai berikutnya, rantai DC berikutnya dengan membuat 1 DC di setiap rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Ini benangnya sudah saya kunci dan saya potong. Jadi 1 kali putaran keliling pertama adalah 60 DC dan kemudian 1 kali putaran berikutnya juga 60 DC. Jadi di sini total 1 putaran keliling ada 60 rantai DC. Oke, itu tadi adalah step pertama selesai dan kita akan lanjut ke step yang kedua. Oke, step berikutnya adalah cara pembuatan kelopak bunga. Di sini kelopak bunganya saya akan membuat 2 lapis kelopak bunga. Jadi, caranya ini perlu diperhatikan bahwa di sini ada 2 loop. Front loop dan back loop. Lubang depan dan lubang belakang. Nah, kita akan mengambil lubang depan dulu. Dan kita mulai dengan membuat 3 rantai. Ini mewakili 1 DC. Kemudian 1 DC di setiap rantai. Ini kita cuma mengambil front loop saja ya.
5 DC. Setelah 5 DC kita buat 5 rantai space. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lanjut ke 5 rantai berikutnya, masing-masing diisi 1 DC seperti ini tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian lanjut dengan cara yang sama setelah 5 DC. Kemudian buat 5 rantai space. Dan lanjut dengan membuat 5 DC lagi. Dan 5 rantai space lagi. Diulang-ulang step yang sama sampai 1 putaran keliling. Nah, ini 5 DC terakhir dan ini 5 DC pertama. Kemudian jangan lupa membuat 5 rantai space-nya. Digandengkan ke DC yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke putaran berikutnya, yaitu dengan membuat single crochet di rantai DC yang ketiga ini. Di sini kita buat single crochet, kemudian lanjut ke rantai space dengan membuat 5 DC. Seperti ini, lanjut membuat 2 rantai space, kemudian 5 DC lagi, kembali ke space. Selanjutnya single crochet di rantai DC yang ketiga sini. Kemudian ulangi langkah yang sama, buat 5 DC, 2 rantai space, dan 5 DC lagi di setiap space. Ulangi step by step yang sama ya. Nah, ini adalah space terakhir. Kita lakukan hal yang sama, yaitu membuat 5 DC di sini. Kemudian 2 rantai space dan kembali ke space dengan 5 DC yang terakhir. Kemudian kita slip stitch di single crochet yang pertama tadi. Slip stitch. Kemudian benangnya dikunci. Dan dipotong. Nah, ini lapisan pertama selesai, kemudian kita buat lapisan kedua di back loopnya ini. Caranya sama dengan membuat lapisan yang pertama, hanya bedanya peletakannya atau penempatannya. Kita akan menempatkan kelopak lapisan kedua di antara 2 lapisan yang pertama ya, seperti ini. Jadi 5 rantai DC-nya kita letakkan di antara di antara 5 DC yang lapisan pertama. Kita buat di sini. Sini ya. Ini kan 2 rantai dari sini dan 2 rantai sini, tengahnya di sini. Kita buat 5 DC-nya di antara 5 DC yang pertama. Jadi nanti kelopaknya berada di antara 2 kelopak yang lapisan pertama. Seperti itulah. 3 rantai pertama mewakili 1 DC. Kemudian lanjut dengan membuat 4 DC lagi.
Nah, 5 DC, kemudian diteruskan dengan membuat 5 rantai space, dan lanjut dengan membuat 5 DC berikutnya, dan ulangi step by step yang sama sampai 1 putaran keliling. Nah, sekarang seperti ini sudah jadi. Kemudian kita buat kelopaknya dengan cara yang sama juga. Kita buat single crochet dulu di rantai DC yang ketiga ini, single crochet, kemudian diteruskan ke 5 rantai space dengan membuat 5 DC. Dua rantai space, kemudian 5 DC lagi, dan single crochet di rantai DC yang ketiga. Kemudian diulang cara yang sama di setiap space. Seperti ini hasilnya. Nah, jadi kelopak yang lapisan kedua berada di antara dua kelopak lapisan pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke step yang ketiga. Step ketiga kita mulai dari bagian belakang lapisan kedua ya. Jadi ini tadi lapisan pertama, kemudian ini lapisan kedua, kita mulai dari bagian belakangnya sini. Jadi di sini ada 5 DC. Nah, di 5 DC ini kita ambil back loopnya saja seperti ini. Kita akan membuat 1 DC di setiap rantai DC. Nah, seperti ini. Ada 5 DC. Jadi 3 rantai pertama ini tadi kita hitung 1 DC. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita buat 1 rantai dan lanjut ke 5 DC berikutnya. Kita buat 1 DC di setiap rantai DC. Kemudian 1 rantai dan lanjut ke 5 DC berikutnya. Lakukan step by step yang sama sampai 1 putaran keliling. 1 putaran keliling. Ini 5 DC terakhir dan ini 5 DC pertama. Ini 1 rantai space terakhir, kita gandengkan ke DC yang pertama. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya kita fokus ke 6 rantai pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini di rantai pertama kita buat single crochet. Kemudian lompati rantai kedua dan ketiga, kita langsung masuk ke rantai yang keempat, kita buat 3 DC. Di rantai yang sama ya, rantai yang keempat. 3 DC, 1 rantai, dan 3 DC lagi. Seperti ini. Kemudian lompati 2 rantai berikutnya. Jadi 6 ya total. Rantai pertama kita buat 1 single crochet. Rantai kedua dan ketiga kita lompati. Di rantai yang keempat kita buat 3 DC, 1 rantai dan 3 DC.
Kemudian rantai kelima dan keenam kita lompati, lalu kita lakukan hal yang sama, kita mulai step yang sama yaitu membuat single crochet di rantai pertama. Kemudian rantai kedua dan ketiga dilompati, rantai keempat kita buat motif kerang lagi. Ini motif kerang seperti ini, 3 DC satu rantai dan 3 DC di satu rantai yang sama. Kemudian kita mulai lagi di 6 rantai berikutnya dengan 1 single crochet, kemudian lompat 2, kemudian motif kerang, dan seterusnya. Ulangi step by step yang sama 1 kali putaran. Step berikutnya kita fokus ke 6 rantai pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini di rantai pertama kita buat single crochet. Kemudian lompati rantai kedua dan ketiga, kita langsung masuk ke rantai yang keempat, kita buat 3 DC. Di rantai yang sama ya, rantai yang keempat. 3 DC, 1 rantai, dan 3 DC lagi. Seperti ini. Kemudian lompati 2 rantai berikutnya. Jadi 6 ya total. Rantai pertama kita buat 1 single crochet. Rantai kedua dan ketiga kita lompati. Di rantai yang keempat kita buat 3 DC, 1 rantai dan 3 DC. Kemudian rantai kelima dan keenam kita lompati. Lalu kita lakukan hal yang sama. Kita mulai step yang sama yaitu membuat single crochet di rantai pertama. Kemudian rantai kedua dan ketiga dilompati, rantai keempat kita buat motif kerang lagi. Ini motif kerang seperti ini, 3 DC satu rantai dan 3 DC di satu rantai yang sama. Kemudian kita mulai lagi di 6 rantai berikutnya dengan 1 single crochet, kemudian lompat 2, kemudian motif kerang, dan seterusnya. Ulangi step by step yang sama 1 kali putaran. 1 putaran keliling motif kerang selesai. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya yaitu membuat motif V di antara 2 motif kerang. Caranya seperti ini, kita buat 4 rantai pertama. Kemudian kembali ke single crochet sini dengan membuat 1 DC. Seperti ini. Kemudian 1 rantai. Selanjutnya single crochet di sini, di 1 rantai space tadi. Di sini. Kemudian 1 rantai, lalu kita membuat V di single crochet antara 2 kerang ini. 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC. Jadilah V seperti ini. Kemudian 1 rantai, lalu single crochet di atas kerang ini. Seperti inilah. Oke, lanjutkan step by step yang sama sampai 1 putaran keliling.
1 putaran keliling motif V, 1 rantai terakhir, dan kita gandengkan ke V yang pertama. Tinggalkan 1 rantai space di atas ya. Jadi kita gandengkan di sini. Ini kita hitung dari sini deh ya, dari atas. Ini rantai pertama dari atas dan ini rantai kedua. Kita gandengkan di rantai kedua ini. Slip stitch. Seperti inilah hasilnya. Jadi ada motif kerang, kemudian ada motif V di antara 2 kerang. Selanjutnya teman-teman, kita hanya tinggal mengulang step by step yang sama. Di dalam motif V kita buat motif kerang. Cara yang sama, kita buat 3 DC. Satu rantai dan kembali ke V dengan 3 DC. Seperti ini, kemudian single crochet di atasnya kerang ini. Di sini single crochet, lalu kita buat kerang lagi di dalam V dengan cara yang sama seperti ini tadi, yaitu 3 DC 1 rantai dan 3 DC. Kemudian single crochet di atasnya kerang. Hanya seperti ini, lakukan hal yang sama, 1 putaran keliling. Setelah 1 putaran keliling, nanti kita buat motif V lagi di antara 2 kerang. Jadi tepatnya seperti ini. Ini kerang yang terakhir dan ini kerang yang pertama. Kemudian kita single crochet dulu di sini, di atasnya kerang yang di bawahnya. Single crochet. Kemudian kerang yang pertama kita tarik. Ini single double crochet yang pertama ya, double crochet kerang pertama kita tarik menggunakan slip stitch seperti ini, jadi biar lebih rapat. Kemudian kita kembali ke rantai single crochet ini, kita buat V di sini, buat 4 rantai, kemudian kembali lagi ke single crochet dengan membuat 1 DC seperti ini. Kemudian lanjutkan step by step yang sama, buat 1 rantai, kemudian single crochet di atasnya kerang, kemudian 1 rantai, lanjutkan membuat V di antara 2 kerang. Ya, seperti itu. Lanjutkan dengan step by step yang sama sampai mendapatkan 8 putaran kerang dan 8 putaran V. Nah, setelah mendapatkan 8 kali putaran kerang dan 8 kali putaran V, langkah selanjutnya adalah membuat motif kipas. Untuk membuat motif kipas, kita mulai dengan membuat 9 DC di dalam V. Masuk ke V, kita buat 9 DC. Setelah 9 DC, kemudian buat single crochet di atasnya kerang. Seperti ini hasilnya. Lakukan langkah yang sama di setiap V sampai 1 kali putaran. 1 kali putaran selesai, kita lanjut ke putaran berikutnya. Di 9 DC yang ada di sini, rantai DC pertama kita buat 1 single crochet.
Kemudian rantai DC kedua kita buat 1 double crochet dan 1 rantai. Rantai DC ketiga 1 double crochet, 1 rantai. Rantai DC keempat 1 double crochet, 1 rantai. Rantai DC kelima 1 double crochet, 1 rantai. Rantai DC ke-6 1 double crochet, 1 rantai. Rantai DC ke-7 1 double crochet, 1 rantai. Rantai DC ke-8 1 double crochet. Diteruskan ke rantai DC yang ke-9 1 single crochet. Kemudian 1 single crochet yang di atas kerang di bawah ini kita isi 1 single crochet. Lanjut ke 9 DC berikutnya, kita ulangi step yang sama seperti ini tadi. Rantai DC pertama buat 1 single crochet, kemudian rantai DC kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh kita buat 1 DC 1 single crochet. Kemudian rantai DC yang ke-8 1 DC. Diteruskan ke rantai DC yang ke-9 1 single crochet. Diulangi step by step yang sama 1 putaran keliling. Selesai 1 kali putaran. Sekarang coba lihat kemari. Di sini kita lihat ada 7 DC 1 2 3 4 5 6 7. Dan di setiap DC setelah DC ada 1 rantai seperti ini ya, DC kemudian 1 rantai, DC kemudian 1 rantai. Nah, di rantai DC kita buat 3 rantai, 1 2 3. Kemudian kembali ke rantai yang sama, kita slip stitch seperti ini. Kemudian di rantai yang di depannya ini kita buat 1 single crochet. Lanjut ke DC berikutnya, kita lakukan hal yang sama, yaitu membuat 3 rantai. Kemudian kembali ke rantai yang sama, kita buat slip stitch seperti ini. Lanjutkan ke rantai di depannya ini dengan membuat 1 single crochet. Lanjut ke DC berikutnya, buat 3 rantai. Kemudian slip stitch. 1 rantai di depannya kita buat 1 single crochet. Lanjutkan hal yang sama di setiap DC yang tersisa. Setelah 7 DC dan 7 rantai ini selesai terisi dengan step by step yang sama, kemudian kita tinggalkan 2 rantai single crochet yang di tengah ini, 1 2 ditinggalkan. Kita langsung saja ke 7 DC kipas berikutnya. Kita lakukan step by step yang sama, yaitu membuat 3 rantai di atasnya rantai DC, kemudian slip stitch di rantai yang sama. Lanjut ke rantai berikutnya, kita buat 1 single crochet dan ulangi step by step yang sama sampai selesai 1 kali putaran. Selesai 1 kali putaran, kita slip stitch di sini single crochet terakhir. Kemudian benangnya harus dikunci. Ini sudah selesai ya. Benang dikunci dan dipotong. Sekarang mari kita coba pakaikan ke kotak tisunya. Kita coverkan ke tisu boxnya. Seperti inilah hasilnya. Jadi ini lubang pengambilan tisu. Seperti ini. Cantik kan? Kalian ingin membuatnya kan?
Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton videonya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.